Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hadir di sini di forum yang sederhana dan kita semuanya. Dan untuk pagi ini saya melakukan ternyata tentang budaya positif di sekolah untuk menggerak saya. Ya. Oke, pembukaan, kemudian pemahaman inti, terus selanjutnya eksplorasi konsep budaya positif dan kemudian refleksi. Itu saja. Oke, untuk pertanyaan untuk kita semuanya, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak itu gimana? Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Depends antara setuju dan tidak setuju. Antara setuju dan tidak setuju ya. Karena tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Oke, terima kasih. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya. Oke. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, kita semua setuju. Lanjut. Ya. Kemudian topik yang akan saya bawa adalah di sini disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, terus restitusi 5 posisi kontrol dan kemudian restitusi segitiga restitusi. Oke, nilai-nilai kebajikan universal dalam disiplin positif. Paradigma teori kontrol, teori pilihan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan melemahkan karakter. Kemudian, karena ini bersifat ilusi, karena memang belum itu akibat atau hasil itu masih belum kita rasakan, belum tahu gitu ya. Terus kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira bagaimana? Boleh nggak orang dewasa itu memaksa? Gitu? Tergantung juga ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita lanjut perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, atau di sini adalah anak-anak. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan kemudian untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Gitu ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau teori kontrol atau pilihan, mungkin nanti kita berubah paradigma kita seperti apa ya. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak terus gagal, maka kita paksa. Sama halnya dengan saya ketika membujuknya gagal, maka menggunakan hal yang agak keras. Terus kemudian kalau paradigma kita berubah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi kita tidak perlu memaksa anak, tapi kita ajak kolaborasi, maka akan menghasilkan dan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang dan kalah, stimulus respon. Dan model berpikirnya menang dan menang dan menang. Kita perlu berubah dari stimulus respon terhadap teori kontrol. Kira-kira seperti itu. Lanjut mas. Ya, bisa dipahami. Kemudian makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan mempelajari diri
kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Ada teori motivasi, posisi kontrol, tujuan dasar manusia. Nanti kita lihat sama-sama penjelasan di belakang. Ini teori ini adalah yang dipaparkan oleh Dr. William Blass. Segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, apa itu segitiga restitusi? Ya, lanjut. Makna disiplin yang sudah membudaya terhadap di sekitar kita adalah disiplin telah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dengan apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu dia. Itu makna disiplin. Tapi kalau sebenarnya adalah membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Itu kalau makna aslinya tentang disiplin. Tapi kalau kebudayaan kita sudah berubah menjadi sebuah kebiasaan, Tuhan, itu makna disiplin. Oke, lanjut mas. Nilai-nilai positif sebagai universal ada mandiri, benar kritis, bina pendidikan global, sekolah yang kreatif ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Dan apa yang disampaikan oleh Dr. William Blass dan teori ini sejak tahun 1984 sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita masuk pada teori motivasi hukum dan hukuman. Atau ada yang kita bahas dulu tentang teori yang sebelumnya tadi. Bisa kita diskusi atau kita tukar pendapat. Kita lanjut saja dulu ya. Motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kita lanjut. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Terus itu motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah ini motivasi eksternal. Terus kemudian untuk menghargai diri sendiri saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Sebetulnya tujuannya di situ ya. Ini yang ketiga. Ini Ki Dirgantara bahwasanya mereka menurut Ki Dirgantara adalah mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya itu jangka pendek. Ya, penghargaan hukum, penghargaan mewarnai ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan yang rusak budaya. Ini bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari penghargaan ini contohnya. Ada 5 dampaknya. Ya, oke, lanjut. Penghargaan lebih kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan juga mengurangi motivasi individu. Semakin banyak penghargaan itu juga kesalahan menjadi bumerang. Ya, gitu. Oke, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Kapan hari saya diskusi dengan Pak Fahri itu bahwa saya membaca satu kata dari kepala sekolah itu sangat berarti buat anak-anak. Sanjungan sedikit saja, saya masih ingat sanjungan dari guru saya SMA itu sampai sekarang masih saya ingat. Itu satu kata, apalagi kita gurunya yang sangat dihormati dan saya sangat istilahnya itu ngefans sama kita. Wah, itu
luar biasa untuk anak-anak. Pengakuan itu yang akan diingat di beberapa dekade bahkan sampai selamanya. Maka perlu kita untuk memberikan apresiasi kepada anak itu walaupun sedikit dan kecil. Ya, contoh pengakuan apresiasi kebaikan. Kemarin ini pembukaan. Kemarin saya perhatikan kamu sudah melakukan piket dengan baik. Saya menghargai kepedulianmu, saya empati besar sekali, gitu ya. Terus situasinya pada saat murid baru di kelas kita. Nah, penghargaan atau pengakuan seperti itu ternyata bisa memantik anak untuk bisa menjadi lebih baik, walaupun kecil sekali. Terima kasih untuk ini, masa tanggung jawab besar sekali, gitu ya. Maka kita jangan bosan-bosan untuk memberi pengakuan atau apresiasi terhadap murid kita. Lanjut. Nah, kita pahami sama-sama. Ini dari 1 sampai berapa itu kira-kira yang hukuman yang mana? Mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Murid diminta push up, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam atau melepasnya. Terus lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Oke, kita lihat ya. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Ya, mencatat itu hukuman. Karena kalau hukuman itu sifatnya instan ya, langsung pada saat itu. Kadang tidak tertulis. Maka lebih banyak anak itu merasa tidak nyaman kalau hukuman. Sifatnya kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan, tapi jangkanya pendek, tidak terus menerus. Maka kita lebih banyak di sini kalau yang saya pahami konsekuensi. Makanya hukuman-hukuman itu sudah ditulis banyak di aturan kita. Nah, yang perlu kita berubah lagi adalah restitusi. Itu nanti anak akan menyadarkan. Kalau kita tahapnya di sini, saya memahami dan saya juga kemarin diskusi dengan guru TK saya. Di sini seperti ini, ini sudah pada tahap konsekuensi Pak, karena hukuman-hukumannya sudah ditulis, ini segala macam seperti itu. Nah itu tadi ya. Mungkin kita kalau selama ini menggunakan hukuman, itu artinya seperti itu. Hukuman itu bersifat cepat, gitu ya, dan membuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi dia akan contoh kayak ini tadi, anak yang terlambat dia tidak pulang. Nah itu mereka sudah tahu bahwasanya dia terlambat ini, maka dia pulang Ustaz. Konfirmasi ke saya, kamu telat tidak? Telat Ustaz. Berarti nggak pulang. Ada yang negosiasi. Kalau saya hafalan ini, maka itu saya ubah hukuman itu seperti itu. Maka dia nanti akan belajar konsekuensi dan tidak melulu kita menghukum terus. Lanjut. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus sesuatu harus terjadi kalau konsekuensi. Terus membuat anak sakit fisik ataupun hati, itu jangka yang waktu lama kalau hukuman. Saya pernah dilucuti kepala sekolah karena maksudnya tidak pakai seragam ya. Kalau dalam pakai dalaman itu, tapi nggak pakai seragam. Itu sampai sekarang masih ingat. Anak membenci kedisiplinan. Itu kalau hukuman ini konsekuensi sebetulnya di sini ya. Jadi ini konsekuensi itu hukuman. Kalau anak menghargai disiplin, kalau konsekuensi paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Terus kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kita tahu anak yang kalau kita hukum nggak terima, ada yang mendang-mendang, nah itu perlu kita pikirkan lagi untuk hal seperti itu. Konsep diri yang baik, anak untuk menyembunyikan kesalahan ini biasanya hukuman.
dia akan menyembunyikan kesalahannya. Kalau untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau anak yang kita hukum. Terus kalau konsekuensi, kehilangan haknya dia pulang, itu hilang. Hari ini ada anak yang seperti itu merasa. Maka ekspresinya sudah berubah dari pagi. Dibuat tidak nyaman, ya diasingkan untuk sementara, tengok gitu. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, terus lanjut. Nah ini kita sekarang masuk pada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Coba kita lihat lanjut. Nah ini identitas, ini yang saya share kemarin di grup ya. Kita pahami sama-sama. Hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti kita ajarkan mereka, kamu konsekuensinya seperti ini. Nah, jadi kalau restitusi dia bisa memilih tuh. Memilih dia termotivasi menjadi lebih baik. Misalkan kita minta untuk menghafal. Ya, pagi ini ada anak yang menurut saya itu dia pengen pulang, masih pengen pulang. Jadi saya kasih restitusi seperti itu. Misalnya saya boleh pulang, asal ini. Oke, silakan kerjakan. Sampai jam ini kamu harus selesai ya. Oke, saya siap. Nah itu saya laksanakan beberapa kali ketika perpulangan. Jadi makanya saya bilang ke anak-anak, kita konsekuensi itu akan berubah manakala kalian menegosiasi dengan anak. Ini contohnya. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan kalau restitusi, korban mendapatkan ganti rugi. Ya, ganti ruginya tadi, kalau orang yang tidak bisa pulang, dia harus mengganti hafalan seberapa ayat, dan yang lain itu dia akan melihat temannya bekerja lebih dibandingkan mereka. Ya, itu tingkatannya. Terus kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Terus kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Ya. Jadi mereka itu kalau sudah mendapatkan konsekuensinya, maka sudah cukup, selesai di situ. Terus kalau restitusi, masalah terpecahkan. Jadi karena ada yang tidak pulang tadi, ini ada yang protes ini segala macam. Yang proses kenapa dia masih dipulangkan. Terus ini kita kasih hukuman. Pengganti restitusinya tadi adalah 2 lembar. Dia harus hafalan. Maka yang korbannya ini, sudah merasa puas. Tapi tidak. Oke ya. Sekarang tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu kalau hukuman. Ini ya zaman dulu lah, zaman produk kita. Kalau sekolah dulu kan guru yang killer seperti itu ya, guru yang lama. Memerlukan monitoring yang supervisi terus menerus dari guru kalau konsekuensi. Kadang saya pun juga karena seringnya konsekuensi, maka saya harus monitor perkembangan taktis setiap Sabtu paginya, sehingga ketika saya di luar harus pulang. Sabtu kemarin kali ya, ada yang meninggal kemarin. Maka saya harus pulang untuk mengecek ini dan tanda tangan. Mau apa kemarin saya cancel. Mau mengantarkan susunya tidak. Sampai saya cancel harus ini jam 9 harus. Sebelum jam 9 saya harus sampai di asrama atau saya harus sampai di sekolah gitu. Karena memerlukan supervisi atau monitoring. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu. Ini sebagian besar anak-anak kita sudah memahami tentang restitusi ini.
restitusi, konsekuensinya juga belum paham. Tapi sebagian kecil masih memerlukan hukuman kalau anak itu beda karakter. Ada kan anak-anak yang oleh kayak tadi gitu kan. Memang harus pilih. Nah, memang buat sebagian ada karakternya yang sudah seperti itu. Dan kalau kita bisa mengubahnya dengan konsekuensi maka akan lebih baik karena bersifatnya netral. Kalau konsekuensi di tengah-tengah, kalau hukuman pasti negatif karena pada dasarnya anak itu merasa dirugikan dan ya merasa menyakitkan bagi mereka. Murid membenci peraturan adalah kamu harus dalam hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kamu sudah tahu kalau hukumannya ini, konsekuensinya ini. Itu kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Bahwa itu benar, bahwa itu salah. Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Terus kemudian kalau konsekuensi, murid anak atau siswa kita menghormati peraturan kalau konsekuensi. Dan sebagian besar murid kita sudah sampai ke fase konsekuensi. Mudah-mudahan nanti beberapa tahun ke depan yang kelas 10 sudah kelas 12 itu sudah memahami tentang restitusi. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Oke, kita diskusi dulu. Ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu atau mau menambahkan boleh? Berarti ini bertahap ke ilmu. Iya, yang apa namanya? Kalau di sekolah lain, yang sekolah yang memang istilahnya SDM-nya rendah, fasilitas juga kurang, itu mereka lebih identik dengan hukuman. Tapi kalau sudah SDM-nya sudah di tengah, maka lebih banyak kayak kita ini lebih banyak konsekuensi rasanya. Kalau kita tuh mengajarkan ke anak-anak itu yang sudah sinosnya sudah benar, tinggal kita berfokus untuk sedikit demi sedikit beralih ke restitusi agar mereka tanpa kita suruh. Contoh kayak hari Jumat itu mereka sudah bisa melakukan sendiri baca Yasin di makam. Walaupun yang weekend kan saya pernah tuh ban saya bocor, saya kan di sini di rumah, tapi saya nggak keluar. Nah itu saya lihat anaknya langsung kesana semua. Oke, lanjut. Oke, Bapak dulu ya. Kita lanjutkan. Jadi anak-anak kita sudah lebih banyak kita melaksanakan itu konsekuensi. Alangkah lebih baik dan lebih bagus lagi itu kalau restitusi. Jadi anak-anak lebih bisa memahami kegiatan mereka tanpa harus kita ingatkan, tanpa harus kita mengurung untuk mengerjakan, mereka sudah tahu. Ya, contoh kecil, beberapa anak makan ketika nggak ada gurunya sudah tahu dulu. Tapi ada juga yang masih belum, berarti kan belum tahu bahwa itu yang baik buat dirinya, buat lambungnya, buat ususnya. Itu kan mereka belum memahami. Tapi beberapa juga masih ada dengan harus menggunakan ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Oke, kamu bisa pulang. Kalau bisa pulang, kira-kira bagaimana? Solusinya seperti apa? Nah, itu yang sering saya lakukan. Oke, kamu bisa mendapatkan nilai 85 sesuai KKM. Kira-kira bagaimana? Saya akan membuat
soal dan jawabannya 100 soal. Selain dia juga belajar materi itu mendapatkan 100 soal, maka itu juga bisa mendapatkan soal 100 beserta jawabannya. Nah itu kita menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik di antara hukuman dan konsekuensi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Itu maka kalau karakter anak kita sudah terbentuk, maka dimanapun dia akan membawa karakter. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak dijauhi. Contoh yang kayak kemarin, yang kayak, nah, ini saya kasih hukuman juga sih. Datang, gitu ya. Jadi dia, saya hukum, terus kemudian dia dijauhin sama teman-temannya. Saya panggil kedua-duanya, dua belah pihak. Apa bagaimana harusnya untuk memperbaiki? Saya pengennya waslah itu seperti ini misalnya. Dia nggak boleh ini aturan ini. Terus waslah pengennya begini. Saya itu pengennya dia kan support sistem saya misalnya. Dari awal berdua ini. Nah sudah tahu keinginan saya. Ya, oke, bisa kita sepakati untuk kedepannya untuk tidak dilakukan lagi. Bagaimana kalau dilakukan lagi? Diingatkan. Itu menawarkan solusi kalau restitusi. Jadi mereka pada kelompoknya juga akan baik kembali. Keyakinan kelas ini kalau dulu namanya peraturan. Kalau sekarang di dalam kurikulum mereka dinamakan keyakinan kelas. Jadi satu hal yang disepakati yang akan dilakukan bersama-sama di dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Kesepakatan kelas. Ya, yang di awal semester kita bisa bikin. Kalau saya, Bapak tidak suka anak itu seperti ini, tidak suka ngobrol sendiri. Terus kalau telat, Bapak tidak suka, maka dia akan mengetahui hal itu kayak kemarin di kelas 10. Kita seperti itu. Kita kalau pembelajaran menggunakan gadget, oke, kita menggunakan gadget tapi disesuaikan temanya ya. Ini sudah siap. Pembelajaran tidak hanya di kelas, oke, kita tidak hanya di kelas karena suasana kalau siang hari tidak kondusif. Kita ke taman atau di masjid atau di pendopo, oke, bisa, itu disepakati. Nah itu yang saya lakukan. Oke, lanjut. Mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menghindari kendaraan roda dua? Kira-kira apa? Menjaga keamanan, menjaga diri sendiri dan pengendara lain. Pengendara sendiri dan lain. Dan itu kalau sudah memahami restitusi, maka menggunakan helm itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk juga keselamatan orang lain, gitu ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan jarak 1,5 meter? Nah, itu tadi ya kan. Hampir sama dengan yang satu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira? Lain juga punya waktu, jadi waktunya harus tepat semua. Tidak molor. Menghargai orang lain. Nah, itu saya ambil kata kuncinya di planet adalah menghargai orang lain. Jadi harus tepat waktu. Baik, tidak boleh telat. Hadir minimal 5 menit. Ini kata kuncinya apa? Kira-kira saya tawarkan ke anak-anak. Menghargai orang lain, betul sekali. Kalau kita menghargai waktu kita, maka orang lain juga akan seperti itu. Apa ada yang didiskusikan lagi? Kalau di sekolah itu apakah memang kayak harus ada goalsnya gitu? Apakah sekolah itu harus menanamkan
ke restitusi gitu, atau kan kita kan sudah masuk di kurikulum merdeka ya, menuju sekolah penggerak nih. Gitu. Apakah itu akan berpengaruh terhadap rapor pendidikan? Apakah budaya kita itu sudah sampai di restitusi? Kalau berpengaruh di rapor pendidikan, saya pikir enggak sih. Makanya di tanggung jawab dari guru penggerak itu ya kita tadi memastikan bahwa kebudayaan di sekolah itu sudah sampai mana, terus kemudian budaya positif apa sudah sampai mana. Maka pelan-pelan kita berubah dari hukuman menjadi konsekuensi. Lebih banyak sudah menggunakan konsekuensi dan sekitar beberapa persen sudah menggunakan restitusi. Maka itu saya pikir semua pendidikan kalau sudah menggunakan restitusi, sudah budaya sudah positif, ya kemajuan pendidikan di Indonesia di negara kita akan lebih baik. Berarti apakah di sekolah itu kayak kita kan udah punya peraturan dulu Pak, kata tertib segala macam, apakah itu bisa kita ubah dari dasarnya supaya lebih menjurus ke restitusi? Bisa. Jadi nanti mungkin kita di awal tahun ketika kita mau memprogramkan ke depan, biasanya kan kita ngumpul tuh. Nah itu kita nanti ubah dulu kata-katanya, terus kemudian tindakannya seperti itu. Dan kita rumuskan di awal tahun. Dan kalau kemarin kan kita sudah kita tawarkan, sudah kita sampaikan, sudah tulis ya, yang ini, terus konsekuensinya ini. Nah itu sudah sampai ke konsekuensi. Maka nanti ketika anak itu melanggar ini, maka kita solusinya seperti apa untuk buat anak itu menjadi sadar dengan kesalahannya, solusinya juga ada. Nah itu nanti kita bisa di awal tahun Nah kalau restitusi, apakah untuk kesalahan aja? Saya pikir tidak. Kalau untuk kayak reward, penghargaan itu kan berarti harus dipikirkan. Iya, betul. Restitusi kan untuk juga penghargaan juga bisa. Artinya ketika anak itu mendapatkan penghargaan, terus anak yang belum ini kan berarti masalah. Iya. Nah itu juga kita bisa restitusikan untuk bahwasanya anak yang belum dapat ini seperti apa kira-kira tindakannya, solusinya. Target praktisnya. Nah, betul. Pasti ada restitusinya. Iya betul. Yang melebihi target, ya kan? Nah itu juga kita memikirkan dari itu dan kita bisa restitusikan. Insya Allah bagus sekali. Begitu ya, kita memahami untuk hal ini. Terima kasih Pak Nesnya. Pak Yusuf mungkin. Terima kasih. Bagian dokumentasi ini. Kalau dokumentasinya. Oke, lanjut Bu. Ya budaya positif, lingkungan yang positif, lingkungan kita sangat positif sekali. Bahkan teman-teman saya itu di luar itu sampai iri. Kenapa kok enak sekali anak-anak sampean ini? Contoh kayak guru pramuka. Saya ngajar pramuka di sana tuh nyaman sekali. Gitu. Jadi tidak perlu perasaan. Langsung gitu. Ayo cepetan ini. Itu sudah paham anak-anak. Ya, peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian yang positif menjadi budaya yang positif. Oke ya. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas dalam tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah aktif dalam berjalan praktik. Ini itu peraturan kelas. Nah, kesepakatan kelas kami guru dan murid saling menyayangi. Terus kami murid dan semangat untuk belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu menjadi keyakinan kelas akan menjadi budaya. Oke, lanjut.
Nah, ini peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Oke, kita lihat dulu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya kalau dia keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Bilang kepada orang lain, menghormati orang lain. Seperti ini. Tadi 15 menit sebelum belajar dimulai menghormati orang lain berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, menggunakan narkoba, ya. Terus bergantian. Nah, ini peraturan, kemudian keyakinannya itu seperti ini. Ya, keyakinannya dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas seperti itu. Kebutuhan dasar manusia lanjut. Ya, ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, dan kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Di bawah itu. Oke. Posisi kontrol lanjut. Ya. Nah, kita menjadi yang di mana? Nah, menjadi penghukum kah, membuat rasa bersalah kah, menjadi teman bagi siswa kah, memantau atau manajer. Nah, kalau identitas yang gagal, kontrol di luar itu menjadi orang penghukum, menghati, menyakiti, kamu itu ya ini, kamu seharusnya ini, itu membuat rasa bersalah. Tapi kalau menjadi teman, membuat alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur. Terus kalau manajer mengajukan pertanyaan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan? Kenapa kamu kabur? Kenapa kamu merokok? Tidak, kamu yang itu penghukum. Maka kita memilih yang di mana? Nah, gitu ya. Dampaknya mengenai kesalahan kalau itu tergantung sanksi atau tidak. Ya, kalau teman memperbaiki dia sanksi atau hadiah, memantau memperbaiki diri. Oke, lanjut. Oke, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa kamu tidak pernah benar, kamu tidak pernah melakukan ini. Ayolah, kasihan bapak, nanti bapak yang ditegur kepada Allah gitu ya. Ayolah pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kayak SD ya. Tapi kalau kita, apakah kamu mau mendapatkan nilai 70? Apakah kamu mau ini? Maka dia akan termotivasi kembali. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini menjadi manajer? Bagaimana kamu bisa tuntas untuk pelajaran ini? Saya akan melakukan ini. Untung kamu selalu paling terakhir. Oke, lanjut. Lanjut. Segitiga distribusi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan itu. Kalau kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada diri sendiri? Nah, itu menstabilkan identitas. Lebih banyak kita harus melakukan sanksi kalau ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, gitu ya. Lanjut. Terus validasi kemudian kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini validasi kemudian. Apa yang penting buat kamu menjadi ini pakai sih biasanya kalau menghindari kayak gitu. Oh ternyata saya seperti itu Pak. Ya, saya sudah melakukan seperti ini Pak. Ya, saya biasanya seperti itu Pak. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus walaupun? Nah ini, tapi kalau untuk anak-anak kan beda. Apik itu, nggak main aja ambil sama kata, apalagi adiknya galak sekali. Lebih galak adiknya deh.
insya Allah bisa kalau kita dan pelanggan harus terus menerus begini. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas-kelas kita ini? Tanggung jawab. Jadi kamu tidak tanggung jawab dong. Nah, kamu tidak menghargai orang lain. Gitu. Bisa diambilkan aja yang tadi dari saya yang tanda tangan saya. Coba tadi. Oke, lanjut. Oke, refleksi untuk Bapak Ibu, perasaan yang muncul pada sesi ini kira-kira bagaimana dari segi tiga restitusi, baik, monggo, Bu Sipa. Ya, tanggapannya, silakan. Kita santai aja ngobrol. Ya betul sih Pak, kadang tuh hukuman itu memang tergantung anak-anak. Ya, kita selalu menyesuaikan sama karakter anak itu. Ya mungkin kan kita kayak ya itu sekali dia tahu terus kita langsung suruh lari lapangan di jemur kan kayak gitu. Iya, nggak mungkin. Itu model-model kayak Opi, kayak baru. Jadi pada dasarnya kalau Bu Sipa sendiri hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, apa ya istilahnya, efeknya itu akan buruk begitu ya. Setuju aja ya kalau seperti itu. Jadi kalau konsekuensi dan apalagi restitusi seperti itu ya. Karena kita kan dulu termasuk juga nih produk-produk kolonialisme betul sekali. Yang lahir yang hukuman. Iya. Era hukuman. Selalu era hukuman kalau zaman kita. Dikit-dikit dihukum, dikit-dikit kalau zaman kita. Dikata-katain. Kita kan bodoh deh. Ya, maka dari itu kita yang generasi milenial ini bisa merubah dari hukuman yang zaman kita dulu ke ya konsekuensi atau bisa ke restitusi. Itu akan jauh lebih baik, anak-anak karakternya akan lebih bagus lagi. Terima kasih tanggapannya Bu Sipa. Bu Anes mungkin ada tanggapannya? Kalau dari yang sudah dijabarkan tadi itu Pak, ada satu hal yang kadang guru itu lupa dan anak-anak tuh kadang nggak tahu salahnya di mana. Kayak zaman kita dulu kan kita tahunya dihukum aja gitu, dimarahin dihukum aja. Kalau zaman kita sekarang tuh memang konsekuensi menuju restitusi itu kita harus ngasih tahu dulu kan, menyadarkan mereka salahnya di mana, baru resikonya apa dengan salah itu, apakah menimbulkan merugikan orang lain atau tidak kan kayak gitu. Nah itu sudah kayaknya ya sudah terjadi memang di lingkungan kita sini, kita memang perlu dibangun lagi lebih. Kita sebagai guru mereka dan kita ajak sedikit demi sedikit mereka untuk memahami apa itu restitusi dan kita mempraktikkan hal itu. Terima kasih atas tanggapannya. Bu Dita ada tanggapan? Bisa. Saya lihat itu Pak, semenjak saya mulai kelas sekarang ini banyak belajar juga dari sikap anak-anak itu. Jadi kadang itu karena sikap mereka itu terlalu anak-anak dan pembawaan dari lingkungan sebelumnya juga dibawa ke sini kayak gitu. Jadi ada mereka itu kayak menganggap peraturan itu seperti beban ya. Pasti harus seperti ini, kenapa harus seperti ini kayak gitu. Padahal itu tuh sikap peduli guru-guru sama mereka. Sebenarnya mereka juga kenapa harus seperti ini seperti itu. Jadi kadang ya itu tadi yang belum bisa kita sampai restitusi tadi perbedaan fase kan. Kalau di ini fasenya beda dengan yang kelas 12 itu mereka sudah aku bikin salah nih kayak gitu dan bisa maaf ya langsung datang ke kita tuh bukannya menghindar salah apa tapi bisa maaf ya saya melanggar ini. Beda sama yang kelas 10 itu memang ada, makanya ada tahapannya gitu kan.
terima kasih Bu Dita, tanggapannya bagus sekali. Untuk kelas 10 memang masih terbawa dengan budaya lama, dengan hukuman di SD-nya atau di SMP-nya atau keluarganya bisa mungkin. Nah itu kita sedikit demi sedikit bisa berubah dengan konsekuensi. Maka hal yang kita lakukan hari ini untuk tidak anak yang siswi itu tadi bela tadi, nah itu bagian dari konsekuensi gitu ya. Yang penting orang tuanya itu bisa kita jelaskan dengan baik, maka insya Allah akan memahami, dan anaknya pun nanti pun juga saya ngobrol ini segala macam. Oke, terima kasih. Abu Retno, ada tanggapan? Mungkin kayak ini kan udah yang peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Mungkin saya itu menurut saya lebih termasuk ada ke penghukum juga, dan ada juga termasuk ke friendly kayak sama mereka. Oh iya. Tetapi kalau dilihat dari sekarang Pak, kalau misalkan mereka membuat kesalahan, habis itu kita memberitahu bahwa konsekuensinya ini. Kadang mereka itu mendengarkan, tetapi mengulangi kembali. Mulai kembali. Gimana pendapatnya Bapak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana kalau anak itu sudah kita jelaskan konsekuensinya, terus kemudian mengulang kembali. Nah, kita kembali lagi tadi, setiap tindakan itu ada tujuannya. Mungkin bisa jadi minta perhatian dari Bu Retno, kan bisa jadi kan? Jadi anak itu, kalau saya dulu lah, ada guru yang cantik, ya kan? Terus saya itu ditegur, maka ketika berbuat salah bisa melakukan lagi karena cuma pengen diperhatikan. Nah, kalau ada guru yang seperti itu, maka manfaatkan. Beneran? Iya. Kalau jangan-jangan seperti itu, ya itu seperti itu. Setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Nah, bisa ditanya, kenapa kamu melakukan lagi? Jadi restitusinya ada seperti itu. Apa tujuan kamu? Bisa diungkapkan juga, ibu itu sayang sama kamu, tapi ibu gak mau kecewa kalau kamu melakukan hal ini. Itu akan sangat bermanfaat sekali. Jadi diungkapkan aja rasa sayang gurunya. Nah itu orang tua kan tidak banyak seperti itu kan. Kalau zaman dulu kan, menurut aku zaman dulu juga gak seperti itu. Kamu ini salah, udah ini main lagi, kamu salah. Tapi coba kita perannya menjadi kamu yang memang mengayomi, terus menanya lagi kembali. Kira-kira seperti itu ya. Bisa jadi ingin mendapatkan perhatian dari ibu. Padahal mungkin Samsul ya. Kalau saya tuntun minta takut Ya, memang. Ya, Pak Yusuf kayaknya seperti itu. Tapi kemarin Senin ini pas di depan ya? Senin ini. Senin ini ya, tanggal 22 ya. Bismillah. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Retno ya. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, boleh Bu Anes mungkin. Memang kalau misalkan kayak kita aja tuh bisa mengulangi kesalahan. Dulu berpikirnya kayak gitu. Seperti yang tadi itu kan Bapak Ibu guru juga pernah punya kesalahan gitu juga. Dan kalau belajar, anak-anak itu kan tempat kita gurunya belajar juga. Sebagian anak-anak itu kadang melakukan kesalahannya bahkan tidak sadar mengulanginya lagi itu karena faktor lingkungan, faktor keluarga. Ya memang satu hal yang selalu harus kita tanamkan dari almarhum itu adalah jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Walau senakal apa, walau dia mengulangi berapa puluh kali, nasihat itu jangan pernah bosan dan doa itu jangan pernah putus. bertahun dan orang minta seperti tangis Ya, betul. tangis Sangat luar biasa kalau anaknya musibah pada saat itu sangat luar biasa. Tapi sekarang banyak berubah loh. Mereka mau mengucapkan terima kasih mungkin malah. Tapi di luar saya dengar ya,
kami mentalnya jauh lebih kuat dibanding teman-teman yang lain dari sekolah-sekolah lain. Dia maju duluan. Dia nggak berani, nggak punya saya nggak berani kok. Apalagi dia banyak salah sama saya. Apalagi sama ibu gitu ya. Dia berani, tapi disampaikan kalau sama Pak Fahri dia berani. Karena yang kemarin ada apa gitu, Pak Fahri itu cerita begitu. Anak-anak kita itu bagus di luar, kayak Diva, kayak yang kita sudah buruk di sini, yang banyak saat kita marah ya, tapi mentalnya jadi. Dan kita kadang-kadang juga konsekuensinya seperti ini, kamu harus memenuhi kemasannya. Tapi lebih halnya itu mereka juga mau mengucapkan terima kasih tapi tidak berani. Tapi info yang saya dengar mereka itu sekarang bagus di luar sana, di kampus-kampus. Oke, terima kasih. Lanjut Mas. Terima kasih ternyata sudah. Oh, mati bisa. Pak Yusuf ada tanggapan? Maksudnya? Ini ulang ada di bawah. Pas. Oke.